Dari namanya kan udah estetik. Apa ya ini ya? Alasannya karena aku sama dia tuh klop. Jelas pernah. Itu Mbak, kamu caper ya? Kakanda, kanda-kanda bareng Adipana. Halo guys, selamat datang di episode pertama Kakanda, kanda-kanda bareng Adipana. Hai guys. Halo, perkenalkan. Jadi perkenalkan. Nama saya Farhanda Maulana, biasa dipanggil Farhan. Kenalin, aku Alifa Putri Maulia Azahra. Biasa dipanggil Alifa. Saya Meli Sundari, bisa dipanggil Meli, bisa dipanggil Melsun. Jadi Melsun itu singkatan dari nama panjang saya. Saya Vita Septi Ramadhani, nomor absen 6. Aku Amalia Setiawardani, biasa dipanggil Ameng. Alamat rumah Desa Karangtanjung, RT 4 RW 2. Alamat saya di Kalirejo, RT 1 RW 2. Untuk alamat rumah itu di Duku Kesing, RT 2 RW 6, untuk Kelurahan Taman Winangun, Kecamatan Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Terus alamat rumahku itu di Dukuh Kerajaan, Desa Kuayuhan, RT 3 RW 4, Kecamatan Pejagoan, dan Kabupaten Kebumen. Alamat saya berasal dari Desa Tanuharjo, Dukuh Kedawung, RT 1 RW 1, Kecamatan Alian. Untuk cita-cita, Cita-cita saya sebenarnya banyak. Saya punya beberapa cita-cita. Yang pertama itu saya pengen jadi manajer. Cita-cita saya ingin Cita-cita ilmu gizi. untuk selanjutnya mungkin saya akan bekerja di salah satu instansi pemerintahan. Amin. sebenarnya cita-cita awal saya tuh ingin menjadi Bu Bidan ya guys. Cuma Kayak pengen jadi manajer, terus kepala perusahaan, terus banyak lah intinya. Kalau dijadiin dari satu, aku pengen jadi orang sukses. pembisnis, pengusaha terkenal. Ya besok kita lihat ke depannya saja. Intinya kita ingin menjadi orang sukses gitu. Aminin dong, amin. Oh iya, follow ya IG aku tuh mccccccsun. Jadi C-nya itu ada 4. Kalian bisa ketik _ Alifa PTR. Itu nama Instagramku. Untuk IG itu FDM_Maulana, untuk huruf kecil semua. Udah itu. Lalu username Instagramku @Melia_Setia_. A-nya 2. Buat nama IG aku yaitu Vita Septia _. Saya terinspirasi dari keestetikan. Ya dari namanya kan udah estetik. Ada estetik kan? Aduh, deg. Selama 3 tahun ini Kesan untuk selama 3 tahun ini, kesannya sih menyenangkan sih. Kesan saya banyak sih. Ada sedihnya, ada senengnya. Kesannya nggak ada sih, kayak flat aja. Kesanku setelah mengalami 3 tahun di kelas 12 di MIPA 6 ini cukup menyenangkan. Ada suka dan dukanya. Dari sedihnya sendiri itu dari mulai kelas 10. Kita kan dulu pertama kali masuk kayak Vibes pertama sekolah kan pasti lagi seru-serunya. Tapi waktu itu kita kan pandemi, jadi masih dibagi jadi 2 sesi. Nah itu pertama maksudnya alasan pertama yang buat sedihnya, kesannya tuh campur aduk lah. Udah sedih, senang, marah, bahagia. Pokoknya campur aduk. Tidak ada kesan yang harus saya sampaikan. Sukanya banyak, dukanya juga lumayan banyak. Ya intinya mungkin masa-masa selama 3 tahun ini bakal jadi masa-masa yang paling bakal aku kangenin nanti kalau udah lulus. Terus untuk teman-teman ya kompak, terus salut lah untuk mereka semua. Terus yang kedua
di kelas 11 itu kan ya banyak lah problem kita kan. Nah, untuk senengnya juga ada sih, banyak juga. Jadi ada senengnya, ada sedihnya juga. Itu dari 3 tahun yang aku lalui, dari kelas 10 sampai kelas 12 ini. Jujur aja ya, untuk pertama ya mungkin agak-agak nyesal, mungkin karena mungkin saya dulu kayak tipenya itu tidak masuk sama tipe-tipe anggota kelas ini. Kalau nyesel, enggak nyesel. Selama hampir 3 tahun ini dibilang nyesel enggak, tapi ada kayak rasa-rasa capeknya ada, kecewanya juga ada, tapi dibilang nyesel enggak. Sebenarnya sedikit ada nyeselnya, tapi jujur ya, selama 3 tahun ini saya nggak pernah kayak nggak pernah nggak ada niatan pengen pindah kelas. Kayak ya udah terima, karena ya takdirnya di sini gitu loh. Tapi terus untuk kelas 11 sampai sekarang alhamdulillah cocok. Saya cocok dengan teman-teman dan teman-teman dari 12 MIPA 6 yang mungkin menyupport saya untuk ya mungkin gitulah, support sampai sekarang lah gitu. Nyesel sih enggak, karena tuh saya tuh di sini tuh kayak merasa diri saya sendiri, paham gak sih, kayak kayak gue tuh iya kayak aku tuh kayak di sini bebas, kayak tidak ada rasa introvert ataupun apa, itu nggak ada. Jadi semua orang tuh bisa menerima dengan aku yang seperti ini. Itu kayak udah sebagai nilai plus lah masuk kelas ini. Karena aku jadi kayak aku ternyata bisa ngelewatin selama 3 tahun ini dari kisahku yang A, yang B, C, D, E, F, G lah, berbagai macamnya pokoknya. Sampai Z. lanjut. Untuk dari diri saya sendiri mungkin saya akan merubah kayak pola pikir saya, terutama pola belajar saya, karena saya mungkin di SMA ini kalau untuk belajar mungkin masih terbilang cukup kurang. Rubah? Ada nggak ya? Rubah apa enggaknya sih? Ya kalau rubah untuk menjadi lebih baik, ya pada dasarnya kan orang itu nggak bisa diubah ya kalau bukan sesuai keinginan dirinya sendiri. Jadi kayak ya kalau menurutmu itu udah yang terbaik, ya oke. Kalau misalkan belum, ya ayo diperbaiki jadi lebih baik lagi. Gitu. Kalau dirubah nggak ada sih. Kalau misal kayak dirubah, mungkin semua kejadian selama 3 tahun ini bisa jadi kayak pembelajaran buat kita semua nanti ke depannya. Kalau untuk dirubah hal apapun itu nggak ada sih. Emosional dari kalian sih, kayak keegoisan dari kalian. Terus ya mungkin dari diri aku juga gitu ya. Jadi kayak mungkin kita kedepannya saling memperbaiki diri sendiri ya. Kayak kalian tuh udahlah, kita juga udah mau lulus. Kayak ayo bareng-bareng kita saling merangkul lagi gitu. Paham? Ya gitu pokoknya. Yang pengen aku rubah kedepannya yaitu buat teman-teman lupain kejadian-kejadian yang lama, fokus ke sekarang. Karena gimana ya, aku kepengen kita di sini menghabiskan masa-masa terakhir itu buat seneng-seneng. Aduh,
pertanyaannya apa ini? Wah. Aduh, deg-degan. Satu aja. Ya satu ini. Secepat ini kah? Duh, ketebak ya. Nih. Oh, baca dulu. Pernah ketahuan nyontek? Oh iya, maaf. Pernah ketahuan nyontek enggak? Kalau pernah, karena apa? Nih. Kelihatan nggak sih? Dah. Siapa teman yang pengen banget kamu jadiin teman sekelompok? Alasannya? Oh. Apa ya ini ya? Pertanyaannya yaitu siapa teman paling kocak di kelas beserta alasannya? Pernah benerin jawaban pas dicocokin enggak? Wadidaw. Siapa temen paling kocak? Ini ya, siapa temen paling kocak? Jadi ini disebutin semua apa satu aja? Salah satunya adalah si Kiting, yaitu Ajis. Dia tuh kocak banget, bejir. Pernah nyontek apa enggak? Jelas pernah. Kelas MIPA 6 siapa sih yang gak pernah nyontek lah, ya Allah. Siapa yang gak pernah nyontek? Siapa yang gak pernah nyontek? Mau. Karena apa? Ketahuan nyontek itu karena apa ya? Siapa ya? Kocak semua sih kalau aku jawab. Cuma untuk paling kocak salah satu teman dari 12 MIPA 6 paling kocak menurut saya yaitu siapa ya? Mungkin itu sih kayak Ajis. Lindi. Alasannya karena aku sama dia tuh klop, kayak dalam hal komunikasi akrab, nggak yang kayak segan atau gimana. Juga kalau lagi bahas pelajaran juga enak gitu. Jawabannya pernah tapi nggak sering. Karena jujur ya kan, jujur. Pernah ya pas kapan itu? Ya udah lama. Karena lihat teman-temannya pada benerin gitu loh. Jadi saya imannya terkecoh. Jadi hilaf. Jujur kan? Jujur ya, harus jujur. Karena dengan kayak kerandomannya gitu loh, membuat kayak mencairkan suasana gitu, dari yang tegang menjadi kocak atau gimana. Itu sih alasan saya sih. Ketahuan nyontek kayaknya sih nggak pernah sih, kayak nggak iya. Jangan, astagfirullahaladzim, maaf Bu, maaf Pak, maaf ya Allah. Untuk ketahuannya sih belum pernah ya guys, masih aman. Nggak, astagfirullahaladzim, ya Allah, maafin ya Allah. Dah. Terus apa nih? Malah dibuang. Alasannya karena bercanda dia tuh masuk sama Aing. Masuk nggak? Masuk. Ya tuh kayak anaknya, walaupun kita sering gimmicknya tuh sampai 1 bulan 1 tahun, nggak apa-apa. Kalau terkocak kayaknya nggak ada sih. Nggak, kayak mungkin hal-hal manis aja, nggak ada yang terkocak-kocak gimana. Hal terkocak saya yang pernah saya alami di 3 tahun ini ya paling pas Papa Fest dulu. Papa Fest di adegan openingnya itu ada salah satu teman inisial Jidan sih. Pas itu kayak mau tampil gitu. Udah tampil,
dia lari mungkin karena gugup atau gimana, terus kayak karena kontur lapangannya licin membuat teman saya itu Zidan itu kepleset sampai celananya kotor semua. Ya mungkin dia juga malu gitu ya. Iya, ya. Pas kelas 11, pas pelajaran Bu Santi bahasa Inggris, Kenapa? saya dibilang caper. Padahal saya ngobrol sama Nela kayak gini. Tapi tetap, itu mbak, kamu caper ya? Gitu. Dibilang caper padahal diem. Maksudnya enggak yang heboh gitu. Tapi nggak apa-apa, sehat-sehat ya Bu Santi. Oh, kocak banget. Ih, kalian masih ingat gak sih dulu waktu salsa kelas 10 pakai salah baju? Jadi waktu itu kita lagi pakai baju batik, kalau nggak salah ya nggak sih, baju batik atau baju osis? Pakai osis. Nah si Salsa tuh pakai kotak dan dia pedenya kemana-mana pakai baju itu yang paling kocak sih menurutku. Oh iya betul. Nih, kan kayak mau ke apa tuh ngambil baju apa namanya yang enggak tempatnya apa namanya? Ya itulah adalah. Iya, pokoknya itu. Nah, itu posisi udah bener-bener mau sampai ya, udah mau kelihatan tugu Jogjanya. Jatuh. Nah, terus apa sing kecelakaan Ati. Ada gimana? Pokoknya nanti videonya bisa lah ya ditaruh di samping. Mobil Peko kita berat. Jelas-jelas wis rating ya. Wis rating. Terus apa lagi? Untuk guru yang paling berkesan buat saya itu Bu Siti Fatimah. Sebenarnya banyak sih. Salah satunya Bu Retno Biologi. Karena Pak Yanto juga sebenarnya iya. Semua guru berkesan menurut aku, tapi yang paling berkesan itu mungkin Pak Hadi. Ibu Siti Fatimah sih. Oh, menurutku paling berkesan Pak Hadi. Karena sudah menjadi wali kelas selama 2 periode atau 2 tahun dari kelas 10 dan kelas 11. Selain itu juga menjadi pembina di ekstrakurikuler saya. Karena dalam mengajar kita itu bukan sabar. Walaupun kita nggak dengerin atau nggak dengerin, tetap masih mau ngajar kita gitu loh. Karena Pak Hadi itu seorang master fisika ya. Tapi dia tuh guru idaman banget lah intinya. Kayak kita tuh cuma disuruh praktikum, terus suruh bikin laporan. Tapi nilai kita tuh bagus banget gitu loh. Kayak nilai di rapot itu benar-benar nilai tertinggi fisikaku itu ada di Pak Hadi. Karena nggak baperan, terus humble ke semuanya gitu. Pak Hadi karena ada apa ya, kayak enggak ada something gitu. Ini something. Ya ada itu menurutku Pak Hadi itu yang paling berkesan karena kayak beliau waktu itu sempat ya berbicara sesuatu lah. Nah itu sampai kayak aku nangis gitu loh, gitu. Iya gitu. Itu kejadiannya kapan ya? Kelas 11 gitu. Dah, selanjutnya Oh ya, buat teman-teman MIPA 6, kita rukun ya. Jangan ada pelirik-pelirik satu sama lain ya. Ayo kita bareng-bareng lagi kayak awal kita kenal, kan kita belum ada yang namanya senggol-senggolan satu sama lain. Nah, itu hal yang harus kita tumbuhkan lagi buat sekarang gitu.
Ya teman-temanku. Pesan buat teman MIPA 6 sih, semangat untuk kedepannya sih, karena di sana mesti ada jalan yang lebih sulit lagi, atau ada beban yang harus ditampung lebih berat lagi dari masa SMA ini. Ya itu sih. Terus yang kedua ya mungkin jangan melupakan teman-teman yang dulu mungkin pernah berjuang bersama gitu. Untuk harapan saya ke depan mungkin buat teman-teman ya apa ya, kayak jangan egois lah, terus jangan sombong, terus jangan lupa kalau misal teman itu udah berjaya gitu loh ya. Intinya pesan untuk teman-teman kelas 12 MIPA 6, semoga sehat selalu, tetap semangat dalam meraih cita-cita kalian. Semoga cita-cita kalian tercapai. Semoga semua impian yang kalian inginkan tercapai. Sukses dan selalu ingat sama aku. Harapanku kan kita di sini tinggal menghitung bulan lagi. Nah, ya benar kan? Nah, aku kepengen kita di sini ngabisin waktu terakhir kita itu buat seneng-seneng. Jadi lupain kejadian-kejadian yang kemarin, karena aku ngerasanya sekarang udah lebih baik daripada yang kemarin. Dan aku minta buat teman-teman yang lain jangan kayak saling mengadu domba, kayak ibaratnya kita itu masih masih ribut kayak gitu loh. Padahal nyatanya kita udah baikan. Jadi intinya aku kepengen kita ngabisin waktu SMA ini buat senang-senang, fokus ke kedepannya itu gimana, dan yang udah terjadi biar yang terjadi. Pesannya untuk teman-temanku semuanya, pesannya apa ya? Ya besok kalau tatap belum. Kan ini kan ini tayang kapan sih? Puasa. Iya nanti tahu sendiri. Iya itu. Jadi kan sebentar lagi kita udah mau lulus ya, pasti kayak udah banyak kejadian yang kita laluin bareng-bareng lah. Pokoknya banyak banget plot twist di kelas ini, pokoknya banyak banget. Ya untuk pesan kedepannya, semoga kalian bisa kayak ya jadi Superman, superhero untuk keluarga. Boleh kayak gitu. Ya semoga kalian bisa menggapai cita-cita kalian sesuai kalian yang inginkan. Terus jangan ya besok kalau misalkan kita ketemu di jalan atau apa, jangan pura-pura nggak kenal gitu loh. Ya enggak dong. Nah gitulah, pokoknya sukses selalu buat kalian semuanya. Terus aku minta maaf kalau misalkan aku pasti adalah banyak salah di selama 3 tahun ini, dan ya sudahlah. Kreatif. Terima kasih Pak. Oke. Terbaik. Udah gitu ya. Yuk. Keren. Adipana istimewa. Dadah. Satu kata buat Adipana itu gokil. Apa? Ya Allah. Tadi ada yang request ya dari teman-teman. Ada nggak sih yang cowok IPA? Settingan kan bener-bener
Ya Allah, cowok MIPA 6. Siapa ya? Aduh, cowok MIPA 6 ya. Aduh, enaknya Masya Allah. Dijawab loh, Satu apa? Satu. Salah semuanya aja lah ya, biar adil. Ya, biar adil. Yeay, akhirnya selesai. Terima kasih. Jujur nggak ada. Bener. Oh ya, aku tunjukin ya. Semangat ya, nggak apa-apa tetap halu kok. Mungkin teman-teman saya tidak berani karena ya saya sudah Jangan lupa nonton episode berikutnya Kanda bareng Adi Pana. Kanda bareng Adi Pana. Bye bye. Dadah.